boleh lah ya jadi impian. Itu untuk orang-orang yang udah punya duit dan udah mapan. Tapi Mas kayak gini, mending lebih ke sadar diri dan terima nasib aja deh. Kalau emang nggak bisa nginep di villa, ya Mas sekarang pergi, pergi. Ah! Mbak, ini apa-apaan sih, Mbak? Apa yang Mau kemana nih? mau masuk? Ya. Apa? Kerjaan kamu udah beres belum? Kerjaan yang mana? Ya kerjaan bersih-bersih lah, Win. Masa aku terus setiap hari? Soalnya gini, Win, ntar lagi katanya yang punya villa ini mau kesini, Win. Oh iya, Jadi kita harus bersih-bersih. Aku di dalam udah kok, tinggal. kok dadakan sih? Gimana ya, berantakan banget loh ini. Ini Win, kan punya aku di dalam udah selesai. Sekarang tinggal punya kamu di dalam. Aku tinggal luar aja sekarang. Ya, kamu kan cuma tukang kebun di sini. Kamu ngapain nyuruh aku? Kamu aja deh yang ngerjain. Ya kan yang masukin kamu dulu aku, Win. Dan juga Ya, terus? kita di sini sama-sama bekerja, Win. Jadinya ya kita harus Aduh, Yan, kamu kok ribet banget sih mikirnya. Kalau kamu bisa sendiri ya udah kamu aja. Kamu tuh nyuruh aku bikin kamu stres aja. Mending aku duduk di dalam kan. aku mau ngerjain sendiri villa. Ya iya, lagian kamu juga sih ngomongnya dadakan. Bosnya juga yang salah. Kenapa dadakan mau ke sini? Kalau misalkan ntar lagi bos keburu datang tempat ini berantakan ini, kita bisa sama-sama dipecat, Win. Terus kamu mau kerja di mana coba? Ya nggak mungkin dipecat. Siapa sih yang mau kerja di sini? Ya, kalau misalkan kerja kamu nggak becus kayak ini, Win. Gak bisa di mana ya, tinggal bilang aja kita kerja sama tiap hari. Kalau kamu gak pengen punya masalah, kamu tetap kita baik-baik aja, ya udah kamu tinggal bilang yang baik-baik aja. Emang kamu mau ngomong apa sama bos yang punya rumah ini, yang punya villa ini? Yang kamu jawab apa sih, Win? Ya aku mau jawab pertanyaan bos aja. Ya udah aku yang bersihin, tapi kamu beliin aku makan bisa nggak? Itu syarat. Jadi aku mau bersihin tempat ini, jadi kamu harus beliin aku makan. Oke, aku beliin, tapi ya kamu harus janji Gitu dulu. dong. Ya udah deh. Janji dulu. Males banget. Iya, udah sana kamu. Depan soalnya tuh kan banyak. Udah, ntar kamu balik ini semuanya udah selesai. Tapi kamu bawa makan. Udah. Ya pakai duit kamu lah, itu bukan dibeliin namanya. Aku tinggal 6.000, Win. Ya ngutang dulu. Udah sana. Kamu pikir aku punya duit apa? Bersihin, Win. Ih, males banget. Ya udah deh. Alamat villanya di mana ya? Kok aku bingung sendiri. Tapi kalau dari jalan ini ke depan sebentar lagi ada pertigaan. Kayaknya kalau dari pertigaan itu sudah deket deh. Kenapa aku bingung ya? Ya wajar aja sih. Apalagi kan aku baru 2 kali. Iya, baru 2 kali ini aku datang ke villa. Tapi memang nggak ada yang banyak berubah dari tempat ini. Kenapa aku bisa bingung jalannya? Mau telepon juga. Ngapain mau telepon? Lagian aku bukan orang yang nyasar. Aku juga inget nih, setelah pertigaan ini sebentar lagi di pojok kiri ada villa. Daripada aku banyak omong di sini, cuaca juga panas, makanya aku ganti baju kayak gini. Aduh, aku pikir kalau di perkampungan kayak gini cuacanya sejuk, ternyata panas. Aku bela-belain dari kota. Aku pakai pakaian-pakaian yang memang
Ya, untuk cuaca dingin. Ternyata sampai di sini panas. Udahlah, lebih baik aku cari pertigaan. Kayaknya di depan sana nih pertigaan nih. Pertigaan. Nah, ini dia villa. Nah, udah ketemu kan? Loh, ternyata di sini sudah ada kolam renangnya juga. Mana banyak anak-anak sudah pada berenang di sini lagi. Bagus nih. Berarti semenjak ada villa di sini, ada kolam renang, ya anak-anak di sini bisa main di tempat ini, nggak usah jauh-jauh. Biasanya kan aku tanya dulu sama warga di sini, kalau misalkan mau ya berlibur pasti keluar kota atau enggak di desa sebelah, katanya ada juga di sana tempat wisata. Tapi semenjak ada kolam renang di sini, ada villa, ya jadi mereka nggak perlu jauh-jauh. Ramai banget lagi anak-anak mandi di sini. Kayaknya asik nih mandi di sini nih. Nah, sebentar lagi setelah aku taruh barang-barang aku di villa, aku mandi sama mereka. Seru nih. Di sini juga ada pohon jeruk. Loh, Pak Syafir kemana ya? siapa? Buka-buka aja. Siapa sih? Kalau mau minta-minta jangan di sini. Di sini bukan tempat minta-minta. Loh, Gimana sih, Mas? saya di sini nggak mau minta-minta, Mbak. Kita Ya, ngapain saya mau buka-buka gerbang aja di sini? Kalau mau booking villa harus lewat online. Ada websitenya, gimana sih? Tapi saya sudah pesan kok, Mbak. Dan hari ini Pesannya saya mana? bisa menempati villa ini. Ya kalau emang udah dipesan harusnya udah disiapin dari kemarin-kemarin. Ini nggak ada yang pesan lewat mana sih, Mas? Orang kayak gembel gini emang punya handphone. Mas nih bentar ya, sorry. Masnya sehat atau enggak nih maksudnya? Saya sehat, Mbak. Dan saya itu dari luar kota. Saya dengar-dengar memang di tempat ini ada villa yang bagus. Makanya saya ke sini. Aneh banget ya. Tapi saya nggak pesan lewat online, makanya Mbak mungkin bingung dan kenapa saya tiba-tiba datang ke sini. Ya nggak mungkin Kalau dong tiba-tiba mau nginep di sini hari ini, gimana nggak sih? bisa, Lagian mana juga nggak bakal bisa nih kayaknya. Mas, Kenapa, Mbak? Mbak, kenapa apanya sih, ya Mas? maksudnya kenapa Mbak bilang kalau saya nggak bisa Ya tinggal semua orang di- pasti bakal mikir gitu sih. Orang berpenampilan miskin kayak gini, wajah-wajah kampungan kayak gini mau booking villa di sini, please dong, mau bikin saya percaya, saya nggak bakal percaya. Mas mau ngejelasin pakai ratus kata pun saya nggak bakal percaya. Di sini ada peraturan kalau yang sewa villa ini harus orang kaya, harus bawa mobil atau bawa kendaraan pribadi. Harusnya yang mau booking juga tahu diri dong. Kalau emang penampilannya kayak gini, malah bikin performa villanya ini jadi turun. Tahu Mbak nggak? karyawan atau Karena sebagai apa di sini? oh, saya yang punya villa di sini, Mas. Jadi terserah saya. Saya mau nerima tamu saya yang seperti apa, itu terserah saya. Bikin peraturan saya karena saya yang punya. Ini Mbak, menurut saya cuma ngasih saran aja sama Mbak. Mbak sebagai pemilik villa ini kan. Mas, udah gak usah sok tahu. Saya tuh gak bakal dengerin sama orang yang tentu nih kalian jelas lah ya, pendidikan di bawah saya, apa-apa juga di bawah saya kan, pasti kan. Saya pengen banget nih Mbak tinggal di villa ini. Aduh, Apalagi saya Mas, jauh-jauh habis dari nunggu luar berapa kota. tahun sih? Di luar kota mana emang villa cuma di sini apa? Cari villa yang lebih jelek daripada ini bisa kan? Ini terlalu mewah buat Mas. Iya, Gak pantas Mas soalnya datang ke sini. Saya dapat ya rekomendasi dari teman saya kalau di tempat ini ada ya, Emang villa yang di bagus. sini emang siapa sih yang nggak tahu villa di sini? Makanya saya pengen banget ya nginep 1 malam aja Mbak. Berapapun. Mas punya duit mungkin. berapa sih, Mas? Iya. Kayaknya uangnya receh deh. Saya DP dulu nggak apa-apa ya Mbak. Yang DP? penting ya nanti kalau saya Kamu sudah. pikir ini benda pakai DP? Ya nanti kalau saya sudah. Mana ada mau nyewa cicilan? Emang kamu ntar abis
check in mau check out lagi, terus Iya. abis bayar mau check in lagi, Ya gitu enggak. gimana sih? Nanti kalau saya sudah selesai ya tinggal di sini selama 1 hari, nanti setelah saya balik saya bayar lunas. Yang paling penting Aduh, nggak ada di sini, nggak ada utang-utangan kalau mau nginep, Mas. Aneh banget, orang kalau udah kaya nggak ada yang namanya DP-DP-an, lunas pasti bayar cash. emang nggak boleh Mbak kalau Nggak boleh, harus bayar lunas seperti itu. nggak boleh. Apalagi ada di jalan kaki, nggak ada parkir, nggak, kalau sepi di sini nggak ada kendaraan kan pasti orang ngiranya ini villanya sepi. Apalagi cuma 1 orang, yang lain pada bawa keluarga besar, pakai mobil yang mewah. Parkir di sini kan bagus. Kalau ini apa yang mau diparkir, sendal? Iya Mbak, saya tahu saya kesini memang nggak bawa kendaraan. Saya Nah, memang tahu jalan diri kaki. dong. Iya, Tapi itu bukan poin utama sih. Poin utamanya adalah gembel. Tahu nggak? Mana ada orang Sebenarnya- datang ke villa kayak gini. saya itu datang ke sini pakai baju rapi. Cuman Rapi yang mana? Rapi ya cuman dari mana kayak gini? cuaca di sini memang panas kayak gini. Ya setelah di perjalanan saya ganti baju Mbak. Bukan berarti saya gembel Mbak. Saya juga bisa dan mampu untuk bayar paling villa juga ini. bajunya sama aja kayak gitu. Kalau Mas udah capek-capek dari luar kota, pasti naik kendaraan umum kan. Aduh, keringetnya pasti udah kecut banget. Gak mungkin villa saya yang wangi dengan parfum mahal ini didatengin sama orang kayak kamu jadi bau di mana-mana. Tahu nggak? Iya kan bisa kalau nanti misalkan saya sudah pulang, tempat tempat saya tinggal itu ya dibersihkan lagi. Masa iya nggak bisa dirawat Mbak? Saya dari tadi Kalau ngomong Mas udah baik-baik sama masuk Mbak. ke villa saya ini, artinya villa saya ini harus dibangun ulang, dibongkar, dibangun lagi. Ya ampun, sampai segitunya ya Mbak? Emang Mbak pikir Iyalah. saya itu apa sampai kalau saya tinggal di sini tempatnya harus dibongkar? Mas nginjek kaki di sini aja emang Mas merasa pantas gitu. Aduh, pasti tadi pas masuk di gerbang sana udah norak banget kan. Ini villa nih, ya ampun, ini villa. Pasti kagum gitu kan. Iya ngelihat Kayak orang kampung. sesuatu yang bagus yang indah, masa iya kita nggak takjub, nggak merasa gimana kan? Iya biasa Aduh, aja Mbak. Mas, ini jajan orang-orang. Jadi kayaknya orang-orang pada malas deh mau nginep di sini gara-gara Masnya datang ke sini. Sebenarnya Nanti mereka pikir saya jahat lagi. saya itu bukan cuma sekarang. Ini kedua kalinya saya mau tinggal di sini. Tapi Kedua baru kali- kalinya, Mas. mungkin Mbak bukan saya- pemilik villa ini. Atau jangan memang sok tahu. pemilik baru atau ngaku-ngaku aja kalau Mbak ini pemilik villa ini. Ntar aku lempar nih. Kurang ajar kalau ngomong. Gini nih nggak ada pendidikan orang kayak kamu. Mbak bilang saya nggak berpendidikan. Iya. Dari tadi Mbak yang nggak berpendidikan ngomongnya. Mana mungkin juga sih Mas, saya bisa ngaku villa di sini. Ini jelas punya saya lah. Tapi saya memang sudah 2 kali datang ke sini dan baru kali ini ketemu sama Mbak. Atau mungkin Mbak karyawan baru di sini. Yang punya villa di sini gak mungkin tiap hari datang ke sini ngapain? Oh, Saya iya. udah punya anak buah di sini. Udah ngerti sekarang. Jadi Mas udah ya, saya udah gak ada urusan sama Mas. Saya udah capek dari tadi ngomong sama Mas. Ini bener-bener buang waktu yang gak penting sama sekali. Tahu nggak? Saya juga sudah menguras tenaga dari tadi ngomong sama Mbak. Kita ngomong baik-baik di dalam kan bisa Mbak. Gak kan saya sudah bilang gak boleh. Kamu tuh ngeyel banget sih. Mungkin villa ini sepi gara-gara Mbak. Saya Apa dari sih? tadi lihat nggak ada satupun pengunjung. Ya yang gara-gara datang. Masnya lah. Ngapain datang ke sini? Saya Kan saya saya datang. sudah bilang, saya lebih ngerti tentang villa di sini. Saya datang ke sini memang gak ada orang. Kenapa Mbak nyalain saya? Kecuali Ya, saya datang ke sini memang memang gak ada yang booking. Mas juga datang pas lagi sepi aja. Oh iya, gak ada yang booking. Mas ngapain sih, saya punya jelasin. Capek banget nih, rahang saya capek. Ya udah kalau capek lebih baik Mbak nggak usah ngomong. Saya mau booking. Saya mau tinggal di sini. Enggak boleh. 40 Mending Mas hari sekarang aja. pergi. Ah, Mbak ini apa-apaan sih Mbak? Kenapa sampai dorong saya kayak gitu Mbak? Mas teh nih ganggu saya di sini. Loh, Saya tuh udah tenang-tenang dari tadi nungguin tamu yang akan menghasilkan cuan untuk saya. Ini bukan cuan yang datang, tapi Mbak, musibah namanya. ini villa. Kecuali ini rumah pribadi Mbak, Mbak pantas ngomong kayak gitu. Emang nggak boleh kalau saya Kita Iya. terima saya dong, saya ini mau nggak rumah saya. saya datang ke sini saya mau bayar. Ya. Mas, saya tuh tahu Masnya nggak punya duit. Tadi Masnya bilang mau DP. Ya kan saya memastikan aja apakah bisa untuk bayar ya DP Nggak dulu. bisa, tapi tadi Masnya maksa. Berarti kan udah gak ada sama sekali duitnya. Mbak, saya akan pastikan saya akan bisa Mana bayar. duitnya? Kasih tahu saya dulu.
Saya tuh nggak percaya kalau Mas pernah bilang kayak gini punya duit yang cukup untuk bayar villa di sini. Mas kayaknya beli makan aja ngambil di tempat sampah, tahu nggak? Mbak ngomong kayak gitu seolah-olah saya jadi pengemis. Emangnya Saya nggak mampu bayar makan. emang sekarang penampilan Mas nih nggak cukup menjelaskan sama saya kalau Mas ini bukan orang yang miskin. Sudah cukup Mas, saya udah ngerti. Mbak, Kalau Mas emang mimpi mau nginep di villa ini, nanti aja Mas. Nanti malam. saya pengennya sekarang. Kenapa Mbak malah nyuruh saya untuk nginep nanti malam? Saya pengennya sekarang. Saya jauh-jauh ke sini. Saya tahu mungkin nginep di villa itu adalah impian semua orang. Tapi Mas, bolehlah ya jadi impian. Itu untuk orang-orang yang udah punya duit dan udah mapan. Tapi Mas kayak gini, mending lebih ke sadar diri dan terima nasib aja deh. Kalau emang nggak bisa nginep di villa, ya udah Mas tinggal gelantikal di jalan, itu baru. Itu udah adalah kehidupan Mas yang sebenarnya. Jadi tolong ya sadar. Mbak juga harus sadar. Saya datang ke sini, saya mau booking tempat ini, Mbak. Enggak Mas, saya tuh nggak perlu buat disadarin karena di sini Masnya yang salah. Mas, yang penting jangan tidur di sini ya Mas ya. Di sini nggak dibuka tempat umum soalnya. Untuk di sini aja bayar loh, orang mau berdiri di sini bayar. Jadi Mas kalau bayar di sini aja udah berapa menit sih? Aku bisa bayar kan? Mending pergi aja sekarang. Saya capek. Saya jalan kaki. Saya datang ke sini. Capek. Saya nggak peduli Mas mau jalan kaki, Mas mau jalan sambil salto, capeknya gimana sampai keringet darah pun saya nggak peduli. Itu Masnya tuh bukan orang yang penting. Jadi buat apa juga? Mas tuh bukan apa-apanya saya. Jadi Iya memang kita nggak saling kenal, Mbak. Iya, mending sekarang Saya kesini. pergi. Saya tuh cuma nganggep saudara, nganggep bestie, nganggep bro. Itu cuma sama orang-orang yang sama seperti saya. Wih, enggak ada. Maunya Kian kamu kemana aja sih? Anakku udah capek banget ini. bos. Ya ini bos yang punya villa ini, Win. Nah, kasihan. Kian, Masa kamu nggak tahu kamu sih, Win? jangan serius dong kalau ngomong. Kamu juga salah orang ya. Gua nggak kesalahan gimana? Aku udah bertahun-tahun kerja di sini, Win. Kian, Mohon masa maaf. bos kayak Ini karyawan baru di sini maksudnya. Kebetulan saya mempekerjakan teman saya ini di sini, Pak. Oh teman. Jadi Dia bilang dia yang punya villa ini. beneran. Saya dikatain gembel. Nggak boleh nginep di sini. Padahal ini villa ini milik siapa? Milik saya kan. Saya datang ke sini. Saya mau berlibur. Saya capek dengan semua kerjaan saya di kota. Setelah saya tiba di sini malah ketemu sama orang ini, saya diusir. Ini Pak Sofian gimana sih, Pak, Pak? saya minta maaf, Pak. Saya gak nyangka banget kalau ternyata yang tadi saya hina itu bos yang punya villa di sini. Kenapa kamu bilang kalau villa ini milik kamu? Tujuan kamu apa? Biar dibilang kamu itu kaya. Kau pemilik villa ini, kamu hebat. Saya minta maaf. Udah, kamu karyawan baru, seharusnya kamu bisa mencontoh Pak Sofian atau karyawan yang lain yang di sini. Pantesan dari tadi memang nggak ada satupun pengunjung yang saya lihat. Mungkin karena sifat kamu kayak gini. Pak, tapi saya menyesal, Pak. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf, Pak. Ya bagus, kamu sudah menyesal. Dong. Juga. Tapi dengan terpaksa juga, kamu harus berhenti dari villa ini. Pak, saya sudah kerja di sini. Saya sudah nggak tahu lagi mau kerja di mana. Kamu sudah tahu, kamu bingung mau cari kerja di mana, tapi kamu nggak bisa kerja dengan baik di sini. Daripada kamu ya membuat villa saya ini sepi dan nggak ada pengunjung, lebih baik saya berhentiin satu orang daripada saya harus kehilangan semua pengunjung. Pak, tapi Dan lebih baik mulai hari ini kamu saya pecat. Jangan kerja di sini lagi. Pak, saya mohon maaf, Pak. Iya nggak apa-apa Pak Soalnya Sofian. saya nggak tahu kalau misalkan sifat aslinya teman saya kayak gitu, Pak. Ya saya juga nggak bisa nyalahin Pak Sofian. Pak Sofian juga kan membantu temannya untuk kerja di sini. Tapi memang ya orangnya yang nggak mau ya bertanggung jawab, nggak mau bersyukur. Sudah dikasih pekerjaan malah kayak gitu. Jadi, Pak, kalau misalkan Pak kita tuh bisa langsung istirahat aja ya, Pak. Ya udah kita langsung masuk aja Pak Sofian. Pak nanti bisa lihat kalau misalkan sore di sini lebih bagus. Lebih bagus ya? Enggak. Oh ya udah. Udah, mari, Pak.